Kini Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan simbiosis sebagai pusat kekuatan selanjutnya, namun ia bisa merasakan masih ada kemampuan tersembunyi yang belum dikembangkan, seolah ia belum cukup kuat untuk menggunakannya. Samar-samar Xiaoyan dapat merasakan bahwa bagian tengah mata lainnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saya hanya tidak tahu cara menggunakannya. Xiaoyan mencoba merasakannya, tapi sepertinya ada kekuatan yang menghalanginya. Sehingga mustahil baginya untuk menggunakan atau bahkan memata-matai. Tampaknya memberi tahu Xiaoyan dengan cara ini bahwa dia masih terlalu lemah dan tidak layak menggunakan kekuatan ini sama sekali. Tiba-tiba, Xiaoyan menjadi sangat penasaran dengan kemampuan simbiosis ini. Apakah ada banyak Yuanshen di klan Jin Huanshen Yuanshen dengan 2 pusat Mou? Sebelumnya, Xiaoyan hanya bisa menjelajah sendiri, tapi sekarang dia mengeluarkan Dewa Fantasi Emas dari gerbang kuno dan berjanji akan membiarkannya melihat. Di dunia saat ini, selalu ada sisa jiwa yang sangat lemah di tubuh Xiaoyan. Anda bahkan dapat merasakan sisa jiwa Dewa Fantasi Emas melemah dengan lambat. Mungkin dalam waktu dekat, Jin Huanshen, yang pernah menjadi orang terkuat di klan Yuanshen, akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini dan menghilang selamanya dalam sungai waktu yang panjang. Ya, aku memikirkannya sekarang karena banyak ingatanku yang semakin kabur, tapi aku mungkin bisa mengingatnya. Memang banyak orang yang mempunyai semacam bintang ganda. Jin Huanshen menanggapi Xiaoyan, yang langsung membuat Xiaoyan merasa dirinya tidak istimewa, dan merasa sedikit kecewa di hatinya. Namun mereka yang memiliki semacam bintang ganda, meski banyak yang bisa mengeluarkan kemampuan bintang ganda tersebut. Tapi ini sangat jarang, hampir jarang. Saat penjelasan kedua Jin Huanshen keluar, minat Xiaoyan kembali meningkat. Oh, lalu bagaimana cara menampilkan kemampuan Mou Center yang kedua? Xiaoyan bertanya dengan heran, ini tidak dapat ditentukan. Saya kehilangan terlalu banyak ingatan dan tidak dapat memberikan jawaban yang akurat. Pusat tertentu adalah kemampuan unik jiwa. Apakah ia dapat dibangkitkan sepenuhnya bergantung pada bakat Anda sendiri? Tentu saja, ini juga berhubungan langsung dengan tingkat kekuatan seseorang. Penjelasan Jin Huanshen tidak menjelaskan banyak hal, dan sebagian besar ingatannya kabur. Makna dari kalimat ini adalah selain kebangkitan diri sendiri, menerobos alam juga menjadi kunci kebangkitan. Terus berlanjut. Zhu Jin bukan dari klan Yuanshen ekstrim, dia sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan begitu sombong, menentang ribuan orang kuat di dunia dan berdiri di puncak gunung dengan kekuatan daging dan darah. Melampaui imajinasi Anda dan mengambil langkah maju ke masa lalu dan masa kini. Meskipun ia menjadi dewa kuno, ia bukan lagi anggota sejati klan Yuanshen. Saya telah mengikuti Anda sepenuhnya, tetapi saya melihat dalam diri Anda perasaan yang tidak pernah dimiliki klan Yuanshen. Dia sangat tenang, tetapi dia juga berani seperti harimau, dan dia juga tergila-gila ketika diberitahu. Dia jelas seorang dewa, tetapi dia memiliki hati manusia, dan di hati inilah letak kekuatan sebenarnya. Sepanjang perjalanan, Jin Huanshen bisa dikatakan telah melihat semua yang dilakukan Xiaoyan. Dari kata-katanya, dia sepenuhnya mengenali Xiaoyan. Itulah sebabnya dia mendapat penilaian yang tinggi. Kuat, dari mana asalnya? Kekuatanku sangat lemah sehingga orang-orang di sekitarku harus mengorbankan nyawanya demi aku. Saya telah mencari jalan perlindungan dalam hidup ini, tetapi jalan ini telah patah ribuan kali di hati saya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh klan Yuanshen saya. Mereka semua telah dibutakan oleh kekuatan dahsyat itu, dan telah lama melupakan apa yang seharusnya mereka kejar dalam hati. Meski saya kurang paham, tapi Anda belum melupakan niat awal Anda,
bagaimana bisa Anda memutuskan jalannya? Apa yang Anda lakukan sekarang adalah jalan yang Anda cari. Berbicara tentang ini, pusat mata Yuan Shen agak mirip. Menembus keabadian para dewa adalah pemahaman yang jelas tentang aturan. Orang-orang yang mengejar dan berduka atas Yuan Shen terus-menerus menerobos daging dan darah untuk membangkitkan kekuatan. Intinya, mereka mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda, tetapi metode penanamannya berbeda. Jin Huanshen melanjutkan, Xiaoyan memiliki banyak keengganan di hatinya, dan dia jelas telah berlatih sangat keras. Tampaknya bagaimanapun juga, tingkat kekuatannya tidak akan pernah bisa mengimbangi. Tampaknya pada akhirnya, ketika menghadapi musuh yang lebih kuat, tetaplah orang-orang di sekitarnya yang berdiri untuk melindunginya. Sama seperti Yueli yang melepaskan seluruh kekuatannya dengan cara apapun, matanya masih tertutup rapat dan menghabiskan banyak sumber daya. Anda bilang di pertarungan sebelumnya, tahukah Anda seberapa kuat musuh yang Anda hadapi? Itu adalah tingkat kelima dari keabadian ilahi. Bahkan di dunia masa lalu yang luas, orang kuat seperti hati Kaisar Ming sangat langka dan kuat. Hanya ada sedikit dari mereka, sebanding dengan dewa kuno yang kuat dari klan Yuan Shen saya. Dan hanya mereka yang berada di puncak alam dewa kuno yang bisa menjadi musuhnya. Sungguh luar biasa Anda dan Zhu Jin bisa melawannya sekarang. Kekuatan jiwa super raksasa sangatlah dahsyat. Jika Anda bisa memasuki alam dewa kuno, Anda pasti bisa menyainginya. Jin Huanshen berkata dengan tegas. Bagaimana kita bisa terus membuat terobosan di alam dewa kuno? Hanya menyerap kekuatan bintang. Sejak dia menerobos dan memblokir jarak, Xiaoyan merasa kekuatan klon jiwa telah stagnan untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa rajinnya dia. Bahkan jika itu meningkat, itu terlalu lambat. Dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan di dalam hatinya, apalagi menerobos apa yang disebut alam kuno. Hanya mereka yang mengolah tubuh fisik yang akan menderita. Kekuatan mengolah darah, daging, tulang, dan bintang tidak akan banyak berguna lagi setelah Anda menerobos ke alam leluhur. Jika Anda ingin bergerak menuju Gujin, Anda perlu menenangkan hati dan pikiran Anda. Hanya dengan menghabiskan energi dan darah Anda setiap saat Anda dapat melangkah lebih jauh. Budidaya tubuh fisik berbeda dengan alam dan tidak memerlukan apa yang disebut pencerahan. Semua kekuatan berasal dari pengalaman sendiri. Anda telah mencoba menyeret bintang-bintang, tetapi Anda dapat mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan jiwa super raksasa. Gunakan saja kekuatanmu sendiri untuk menyeret bintang-bintang ke depan menuju kehampaan sampai kamu kehabisan energi dan darah. Jika satu tidak cukup, gunakan saja dua. Jika dua tidak cukup, gunakan saja tiga, atau bahkan 100. Kata-kata Jin Huanshen memberi Xiaoyan cahaya keemasan di matanya, seolah-olah dia bisa melihat jalur kultivasi tubuh jiwa. Memberitahu Xiaoyan saat ini sama saja dengan memberi Xiaoyan dewa ilusi. Pemulihan ki dan darah sangat lambat. Anda memiliki seni memurnikan pengobatan, mengapa Anda tidak menggunakan ramuan untuk pemulihan? Ini akan memungkinkan tubuh fisik berkembang pesat. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan kembali bergemuruh, dan mengingatkan dirinya sendiri dengan sebuah kata. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tetapi tidak mudah untuk memurnikan ramuan yang dapat memulihkan vitalitas dan darah klon jiwa sangat langka dan berharga. Namun, selama Anda mendapatkan sepasang Xiaoyan, Anda dapat menggunakan Ling Pu Yuan untuk mengolahnya. Kondisi ini tampaknya sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengerasan tubuh fisik. Namun dalam hal ini, tubuh utama dan klon jiwa harus dikembangkan secara terpisah. Hanya dengan cara inilah manfaat maksimal dapat dicapai. Dewa ini terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik, sehingga jarang menghadapi batasnya.
Mungkin inilah sebabnya kami berhenti di langkah 9. Sekarang tidak ada cara untuk membangun apapun selain menghancurkannya. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan di Sensi. Yang mulia dan ratu dapat sepenuhnya melindungi saya dari kematian. Meski begitu, kenapa tidak mencobanya?